Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Faradisa, nomor BP 201103-1002. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan etika dan hukum dalam bisnis, karya Insinyur Dharma. Etika dan hukum dalam bisnis. Yang pertama, etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada pada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Yang kedua, hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis, meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menjadi statis. Maka, di sini hukum tentunya harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan atau fungsi hukum sebagai SOS dan engineering. Yang ketiga, perilaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat atau sadar hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara perilaku bisnis pada eksekutif, pada birokrat, yang didukung pula oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis, sehingga budaya bisnis yang baik sehat tetap terjaga dan terpelihara. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentuk etika bisnis diperlukan untuk membentuk etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa, menegakkan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 Pasal 33, memberikan perlindungan pada usaha mikro kecil khususnya. Aliran dalam etika. Yang pertama, aliran utilitarianisme. Baik atau buruknya setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua, aliran deontologi. Baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Sumber nilai-nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. Yang pertama, agama. Yang kedua, filosofi. Yang ketiga, pengalaman dan perkembangan budaya. Yang keempat, hukum. Pertama, pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga atau institution dan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Karya Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja. Pengertian bisnis. Keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk memperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrol agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut. Maka diperlukan hukum. Macam-macam sistem hukum. Sistem hukum Erokontinental. Menurut sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena mewujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum atau diatur oleh peraturan tertulis. Penerapan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia yang menerapkan perilakunya aliran atau paham positivisme. 2. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika.
Sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan atau judicial decision. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Yang ketiga, hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sering disebut sebagai case law. 3. Sistem hukum adat. Yang pertama, bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesabaran hukum masyarakatnya. Yang kedua, merupakan pencerminan kehidupan masyarakat atau contoh hukum agraria. 4. Sistem hukum Islam atau haji waris. Kaidah atau norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Pengertian hukum bisnis, seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Yang kedua, serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan ukuran-ukuran perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan atau social control yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat, sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis menjadi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadinya pelanggaran sanksinya jelas. Yang kedua, bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Selanjutnya, etika bisnis mendasari terbentuknya hukum atau substantif, bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian atau cabang dari filsafat atau umum yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan masyarakat. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum, juga merupakan cabang filsafat atau hukum khusus. Keduanya, etika dan filsafat, pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, etika berkaitan dengan tentang apa yang benar, apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas. Namun, demikian hukum harus mendapatkan mengkodifikasikan harapan dari etika atau bisnis, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar atau disepakati oleh semua pihak yang digunakan sebagai norma perilaku. Sebagai aturan atau norma perilaku disebut dan dilaksanakan. Norma atau aturan etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hal ini, etika dapat dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum sebagai pedoman atau peraturan kemudian hari. Selanjutnya, pada dasarnya norma bersifat dinamis. Begitu dituangkan dalam hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur antara lain. Yang pertama, keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. Yang kedua, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan.
Yang keempat, masyarakat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Landasan hukum bisnis. Landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang 1945, Pasal 33, Pasal 26 Ayat 2. Ketentuan hukum lainnya, hukum perdata, hukum pidana, Undang-Undang Perbajakan dan Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Persaudaraan Terbatas, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Dagang, Hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaan, Hukum Haki, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Kepalitan dan Peniadaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Utang. Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Ketertiban, keadilan, kepastian. Fungsi hukum sebagai alat atau sarana mencapai tujuan hukum. Sarana penciptaan ketertiban, keadilan, kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum bahkan menjadi masyarakat bagi terciptanya pembangunan ekonomi atau bisnis. Cara mengetahui dan menerapkan hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan. Hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktik bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum. Yang pertama, social control. Dalam hal ini, hukum untuk mencapai agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, social engineering. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat melalui peraturan undang-undang. Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis. Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktik bisnis curang. Yang pertama, sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama. Artinya tidak ada pengecualian. Yang kedua, perhatikan pemberitaan media massa tentang RUU. Pembahasan di DPRD, DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan hingga disahkan kembali undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaga negara. Undang-undang yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaannya akan diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Kemudian apabila menyangkut hal-hal detail dan teknis akan diikuti dengan dikeluarkannya keputusan menteri atau Kapmen. Yang keempat, mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis, misalnya dengan cara membaca buku-buku, majalah atau koran-koran yang memaparkan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah pusat daerah. 5. Apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum baik perdata maupun pidana untuk menghadapi jalannya perkara sejak pengaduan, pemeriksaan sampai dengan ke pengadilan, sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga bantuan hukum atau LBH agar tidak dirugikan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum, jalur-jalur hukum, proses hukum dan sebagainya. 6. Jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum baik sengaja atau tidak sengaja dengan sebab ketidaktahuan kita, karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta sanksi-sanksinya. Yang ketujuh, dalam menerapkan usaha harus mengerti syarat-syarat hukum yang menjadi landasan usaha tersebut beserta persyaratan yang terkait. Hati-hatilah dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau
Kena jebakan yang secara hukum adalah sah sifatnya tetapi secara faktual sangat merugikan kita, atau membuat perjanjian yang akan melanggar hukum. Mintalah nasihat atau saran untuk penasihat hukum dan dari yang sudah pengalaman. 9. Menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenis yang banyak manfaatnya bagi pelindungan dan kemajuan usaha, misalnya Inkado, Gepensi, Akli, Asepi, dan sebagainya. 10. Baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha, pelisihan hukum, di antaranya pengusaha yang dimuat di surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain, agar kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari kasus-kasus tersebut. Kuliah ketiga, subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung dan hak, kewajiban, atau mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia atau orang, 2 badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Objek hukum atau benda. Benda berwujud, benda tidak terwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Objek hukum dan lembaga peminjaman dan peralihan hak, lembaga gadai, fidusia, hak tanggungan, atau benda tidak bergerak seperti tanah yang diatur dalam Undang-Undang PA Nomor 5 atau 1960 sebagai hak milik, HGB, HGU, hak pakai. Selanjutnya APHT, akta pemberian hak tanggungan. Kuliah 45, perikanan. Pengertian perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak. Pihak yang satu berhak atau atas prestasi dan pihak lainnya wajib mematuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan yang pertama, adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Yang kedua, adanya pihak-pihak atau debitur dan kreditur. Yang ketiga, adanya prestasi, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan memberikan sesuatu. Sumber perikatan. Yang pertama, ketetapan undang-undang. Yang kedua, perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal syarat sah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, 1. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak. Yang kedua, pihak-pihak dinyatakan cakap hukum. Yang ketiga, objek tertentu. Yang keempat, adanya sebab yang dihalalkan. 1 dan 2 merupakan syarat subjektif. 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Macam-macam perjanjian. Perjanjian konsensus, perjanjian formal, perjanjian real, perjanjian yang diatur dalam KUHP Perdata, perjanjian jual beli, sewa menyewa, borongan, kuasa, pemburuan, pinjam meminjam. Perjanjian yang diatur di luar KUHP, perjanjian sewa beli atau leasing, perjanjian joint venture, perjanjian warabala, dan lain-lain. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-cirinya, isi perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak oleh direktur yang posisinya relatif kuat. Debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan. Dibuat secara tertulis. Format dipersiapkan terlebih dahulu, isi dan format, atau massal ataupun individual. Contoh perjanjian buku, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dan lain-lain. Operasi dan force majeure. Operasi perbuatan ingkar janji. Untuk prestasi tidak melakukan apa yang telah disanggupinya, melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan, penetapan when prestasi dengan cara somasi.
Force majeure. Force majeure atau overmatch adalah suatu keadaan darurat. Debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Akibat hukum dan force majeure tumbuh resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul? Tanggung jawab risiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara ilegal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi perusahaan bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. CCR menurut The World Business Council for Sustainable Development, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berlanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, komunitas setempat atau lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CCR merupakan peningkatan kualitas kehidupan, mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi sejarah sosial yang ada dan dapat menikmati secara pemanfaatan lingkungan hidup, termasuk perubahan-perubahan yang ada, sekaligus memelihara. Atau merupakan secara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif dan komunitas, atau proses penting dalam mengatur biaya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal maupun eksternal, merupakan pengaturan umum anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil, dan perusahaan lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.